Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, hidupkan AC. Aduh, itu Ibu cari remote-nya. Terus Ibu pencet ada tombol on off itu. Nah, ya, itu kan ada angkanya, Ibu bisa atur. Ya oke Bu, terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Ini tadi Ibu Nurmala tadi telepon. Dia tidak tahu cara menggunakan AC ya. Baik, sebelum kita memulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa, saya mohonkan kepada ketua kelas untuk memimpin. Siapa ya ketua kelas? Siapa ya ketua kelas kita ini di kelas ini? Eres, Pak. Ras. Oke, silakan ya Ras. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Eros. Sebelum itu Bapak akan absen terlebih dahulu. Miss Rina Nashwa Nabila. Hadir, Bapak. Nabila Nur Mutmainah. Saya, Bapak. Anatia Sania. Eros Andrian M. Hadir, Pak. Alkila Rido Putra. Terus Nia Apriliani, Hadir, Pak. Nova Elisa. Alfa. Pak. Iya, Pak. Hadir. Waduh, ini tidak bagus ya anak-anak sekalian. Terus Putri Permata hadir? Tadi ada tidak keterangan, ada. Pak. Tidak, Pak. Kayaknya dia kesiangan, Pak. Kesiangan. Jadi nggak masuk sekolah. Dia tidur terus, Pak. Ya baik. Oke. Di sini ya ada yang belum ditandatangani, silahkan nanti sesudah ini kalian tanda tangan ya. Anak-anak, apakah kalian sudah makan siang? Belum, Bapak. Belum. Biasanya kalau kepepet gitu kalian suka masak apa ya di Sosis rumah? kenzel, Bapak. Sosis kenzel. Telok, Pak. Telur. Ada yang masak mie? Ada. Ada. Sekali. Nah, itu kalau kamu masak pasti ada langkah-langkahnya ya. Ya, tentu saja, Pak. Coba bagaimana itu? Kalau mie itu mie instan, pertama-tama siapkan air. Masukkan air ke dalam panci. Setelah itu taruh panci di atas kompor. Ya. Habis itu nyalakan apinya. Cek gitu. Kemudian ketika airnya sudah mendidih, masukkan mie. Sudah. Ya sudah, tunggu sampai matang. Tiriskan. Masukkan Baik. bumbu, aduk, makan. Ya, terima kasih saudara Alkila. Kasih tangan saudara Alkila. Nah, kenapa Bapak tanya langkah-langkahnya? Karena pada hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ada yang sudah pernah mendengar tentang prosedur? Prosedur sering, Pak. Sering. Ya. Apa itu? Prosedur. Prosedur itu seperti langkah-langkah. Langkah, ya betul sekali. Mas sekali. Baiklah, karena kita hari ini belajar tentang
teks prosedur. Sebelum kita mengenal Nah, bisa dulu. Iya. Baik, sebelum kita mengenal lebih jauh ya tentang teks prosedur, sebelumnya Bapak bakal jelasin pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk atau instruksi tentang cara membuat atau cara melakukan sesuatu. Nah, seperti contoh Ibu Nurmala tadi, nah, dia tidak tahu cara menggunakan AC, lalu Bapak kasih tahu langkah-langkah dan caranya. Oh. Lalu tujuan teks prosedur. Tentunya kita di dunia ini melakukan sesuatu haruslah perlu tujuan. Nah, teks prosedur ini juga mempunyai tujuannya sendiri. Jadi tujuan teks prosedur adalah memberikan panduan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu aktivitas yang kalian kerjakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Misalnya Bapak kasih contoh, kalian akan membuat mie instan. Tujuan kalian membuat mie instan apa? Buat kenyang. Nah, Buat betul makan. sekali. Iya, betul sekali. Pak PPT-nya masih di pengertian. Makan Bapak ya. Lagi sakit ya Pak? Iya. Bapak ini habis kehujanan. Oh, cepat sembuh Pak. Baik, selanjutnya struktur teks prosedur. Teks prosedur memiliki struktur yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, tujuan. Tujuan. Nah, tujuan ini agak mirip-mirip dengan judul. Nah, Baik, selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Di sini terdapat 4 struktur dari teks prosedur yang bisa kalian lihat di PPT yang telah Bapak tayangkan. Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan dari teks prosedur ini adalah menjelaskan apa yang ingin dicapai dari prosedur itu. Misalnya Bapak kasih contoh cara membuat agar-agar ikan lili. Tuh. Lalu yang kedua, alat dan bahan. Kalian tahu pasti alat dan bahan itu contohnya seperti apa. Misalnya alatnya, bantu Bapak sebutkan salah satu contoh-contoh dari alat. Laptop. cetakan. Piring. Lili. Ini saudara Antia? Panci. Panci. Ya. Sendok. Garpu. Ya, bisa jadi obeng ya, kunci Inggris, itu bisa jadi alat-alat dan bahan. Untuk apa Pak? Ya, contoh dari alat dan bahan semisal tepung terigu, terus telur, gula, lalu lele, karena kalian tadi ada yang mau bikin puding lele, lalu ada agar-agar gitu. Terus yang ketiga, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berisi tahapan atau tindakan yang harus kalian lakukan untuk membuat sesuatu. Misal, misal ingin membuat apa ya yang sering kalian buat tuh? Nasi goreng. Tentu itu akan mempunyai langkah-langkah yang harus kalian kerjakan untuk membuat nasi goreng. Misalnya, pertama, kalian memasukkan minyak ke dalam wajan. Lalu yang kedua, kalian masukkan telur yang diorak-arik. Lalu yang ketiga, kalian masukkan nasi, terus dicampur dengan sosis dan telur. Sosis dan bakso maksud Bapak. Lalu
kalian osreng-osreng ya, ibaratnya itu kalian osreng-osreng hingga campur rata. Nah, yang terakhir struktur dari teks prosedur adalah penutup. Nah, penutup tentunya menyampaikan akhir dari apa yang akhir maupun manfaat dari apa yang kalian kerjakan. Misalnya, nasi goreng telah siap dihidangkan, merupakan salah satu penutup. Lanjut, jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur ternyata memiliki jenis-jenis anak-anak. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana ialah yaitu mengulas hal-hal yang sederhana, semisal Ibu Nurmala tadi yang mau menghidupkan AC. Nah, itu kan cuma hanya 2 cara atau 3 cara aja. Lalu yang kedua, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol biasanya paling banyak digunakan pada bidang kesehatan ataupun keselamatan ya, misalnya pemadam kebakaran, bagaimana cara memadamkan api, bagaimana cara mengobati seseorang gitu. Lalu teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini karena namanya kompleks itu memerlukan alat dan bahan yang banyak begitu. Nah, dari apa yang Bapak simpulkan, teks prosedur ini merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu. Sampai sini apakah anak-anak paham? Paham, Pak. Ya. Karena kalian sudah Bapak anggap paham untuk materi teks prosedur, maka Bapak akan memberikan tugas ya untuk kalian. Tugas sederhana aja sih ya. Nah, pada tugas itu silahkan kalian buat sebuah teks prosedur tentang apa yang paling kalian suka. Kalian membuat teks prosedur apa yang kalian suka. Ngerti? Ngerti, Pak. Bapak kasih waktu 10 menit saja. 10 menit. Ya. Bukan PR ya, Pak ini? Tadi katanya PR, Pak. Tugas ini Bapak bilang tadi. Oh ya sudah. Yuk. 10 menit beginian. Kerjain yuk, kerjain. Ya. Gimik. Nonton gimik. Ya. Baik. Ya, ini lagi mengajar. Baik anak-anakku, apakah kalian sudah selesai? Belum, Pak. Wah. Ya, karena sudah terdengar tadi bel tanda pulang, maka Bapak jadikan itu sebagai pekerjaan rumah saja ya. Apakah kalian senang? Itu dia yang kalian inginkan ya. Ya, Pak. Baik. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Kelas. Baik. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pada siang hari ini, sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih saudara Eros. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.